Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Nasiruddin selaku dosen pengampu mata pelajaran filsafat ilmu. Yang saya hormati kepada teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas mata pelajaran filsafat ilmu. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada beliau Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang ini. Saya di sini akan meresensi buku yang berjudul Kritik Nalar Agama yang ditulis oleh Ibnu Rushd. Ketebalan buku yaitu 328. Penyusunan buku ini disusun oleh penulisnya Ibnu Rushd, prolog Dr. Muhammad Abid Al-Jabiri, penerjemah dan epilog Dr. Aksin Wijaya, editor Abdillah Halim, penyelaras akhir yaitu Ibnu Mukhlis, layout dan desainer sampul Linkmit Pro. Terus biografi penulis. Aksin Wijaya dilahirkan di Sumeneb pada 1 Juli 1974. Saat ini berstatus sebagai dosen jurusan Usuluddin dan pasca sarjana STAIN Ponorogo. Penulis menyelesaikan pendidikan dasarnya di SDN Cangkreng, Kecamatan Lenteng pada 1987 dan di Pondok Pesantren Khairul Ulum, Desa Cangkreng, Kecamatan Lenteng, Sumeneb pada tahun 1980 sampai 1986. MTS-nya di Pondok Pesantren An-Nuqoyah Gunung Guluk, Sumeneb 1989 sampai 1992. MAPK atau MAN 1 Jember 1992 sampai 1996. Program sarjana S1-nya di Universitas Islam Jember atau UIJ. Beliau mengambil Fakultas Hukum pada tahun 1996 sampai 2001 dan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN Jember jurusan Syariah, program studi Ahwal As-Saksiyah pada tahun 1997 sampai 2001. Program Magister atau S2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, program studi Agama Islam dan Filsafat konsentrasi Filsafat Islam pada tahun 2002 sampai 2004 dan program dokter atau S3 juga di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2004 sampai 2008. Bab 1 menerangkan tentang zat Tuhan. Bagian pertama pembahasan tentang adanya pencipta. Pendapat kelompok-kelompok kalam, analisis dan kritik. Kami akan memulainya dengan memberikan pengertian tentang akidah-akidah kepada Allah yang dikehendakinya agar diyakini masyarakat umum tentang Allah dengan mempertahankan metode yang harus mereka tempuh untuk bisa menuju ke sana sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an. Yang pertama, metode Hasyawiyah. Hasyawiyah adalah golongan yang berpendapat bahwa metode mengetahui adanya Allah dapat ditempuh melalui wahyu atau simai, bukan melalui akal. Artinya, iman akan adanya Allah yang wajib diyakini manusia dapat dicapai cukup dengan menerima langsung dari syar'i Allah dan dengan kepercayaan yang utuh kepadanya. Sebagaimana juga kita harus menerima ajarannya tentang keadaan hari kebangkitan, suatu yang berada di luar kemampuan akal manusia. Yang kedua, metode Asy'ariyah. Sementara menurut Asy'ariyah, imam akan adanya Allah hanya dapat dicapai melalui akal. Akan tetapi, mereka tidak menempuh metode syariat yang disediakan dan dianjurkan Allah sebagai umat manusia sebagai jalan untuk beriman kepadanya. Metode yang ketiga yaitu metode Al-Juwaini.
metode, yakni metode yang digagas Abu al-Ma'ali dalam risalahnya yang terkenal Al-Nizamiyah. Atau metode ini dibangun di atas dua premis. Premis pertama menyatakan bahwa alam dan seluruh isinya dimungkinkan untuk mengambil bentuk lain yang bukan bentuk biasanya, sehingga mungkin saja misalnya suatu lebih kecil atau lebih besar daripada biasanya, atau mengambil bentuk lain selain bentuk biasanya, atau jumlah bagiannya bukanlah bagian yang biasanya. Premis kedua yang menyatakan bahwa yang jais adalah baharu adalah premis yang tidak jelas. Para filosof berbeda pendapat tentang masalah ini. Plato berpendapat suatu yang jais boleh saja bersifat azali. Sebaliknya, Aristoteles menolaknya. Masalah ini benar-benar sangat pelik. Kami hanya akan menjelaskan hakikat masalah ini kepada orang-orang yang ahli dalam bidang metode argumen demonstratif, yakni para filosof yang diberi ilmu khusus oleh Allah dan memadukan persaksian yang ada dalam Al-Quran. Yang D, yang keempat ya, metode Mu'tazilah. Berkenaan dengan golongan Mu'tazilah, buku-buku mereka belum sampai ke daerah kami, yang dengan buku-buku itu mestinya kami dapat mengetahui metode yang mereka tempuh dalam konteks ini. Akan tetapi, mereka sama dengan metode golongan Asy'ariyah. 2. Metode Al-Quran, dalil inayah dan dalil iqra'. Kalau telah jelas bahwa tidak satu pun dari metode-metode di atas yang dianjurkan syariat bagi semua manusia yang mempunyai kemampuan berbeda-beda untuk mengetahui adanya Allah, lalu apa metode syariat yang dijelaskan Al-Quran dan yang dipegang para sahabat Nabi? Menurut kami, kalau kita membaca Al-Quran, kita akan menemukan bahwa metode yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Allah untuk dipegang oleh semua manusia ada dua macam. Yang pertama, metode yang tertumpu pada pemeliharaan manusia dan penciptaan semua maujud hanya untuk manusia, yang kami sebut dengan metode argumen pemeliharaan atau inayah. Kedua, metode yang bertumpu pada penciptaan substansi untuk setiap maujud, seperti penciptaan hidup pada benda mati, alat-alat indrawi, dan mengetahui rasional, yang telah kami sebut dengan metode argumen penciptaan atau ikhtira'. Bagian kedua, pembahasan tentang keesaan Tuhan. Yang pertama, dalil Al-Quran tentang keesaan Tuhan. Argumen itu adalah mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang dimaksud yaitu Allah. Negasi ini merupakan pengertian tambahan atas afirmasi yang dikandung dalam kalimat itu. Sedangkan pembicaraan tentang afirmasi telah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, dalil Asy'ariyah. Argumen yang disusun golongan Asy'ariyah yang digali dari ayat ini, yang mereka sebut dengan argumen mumana'ah, atau tidak sesuai dengan argumen yang bersifat alamiah dan syariat, tidak sesuai dengan tabiat alamiah, karena argumen mereka tentang hal itu tidak rasional dan tidak sesuai dengan argumen yang ditawarkan syariat, karena masyarakat awam tidak mampu memahami argumen mereka, lebih-lebih untuk memuaskan mereka. Bab 2. Sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat nafsiyah dan sifat-sifat maknawiyah. Sifat-sifat yang dijelaskan Al-Quran untuk mensifati Sang Pencipta alam raya ini adalah sifat-sifat sempurna yang ada pada manusia. Sifat-sifat itu ada 7, yakni ilmu maha mengetahui, ilmun atau maha mengetahui, hayat atau maha hidup, kudrat atau maha kuasa, irodat atau maha berkehendak, sama atau maha mendengar, baswar atau maha melihat, dan kalam maha berfirman. Yang kedua, hubungan antara zat dan sifat-sifat. Sifat nafsiyah adalah sifat yang suatu zat disifati dengannya karena dirinya sendiri, bukan karena adanya makna baru di dalamnya yang merupakan tambahan atas zat, seperti sifat esa dan qadim. Sedangkan sifat
Ma'nawiyah adalah suatu sifat yang ditempelkan pada zat karena adanya makna yang eksis di dalam zat tersebut. 3. Tanzih atau meniadakan penyerupaan. Kita telah mengetahui metode-metode yang ditempuh syariat dalam mengajari manusia tentang adanya Sang Pencipta, meniadakan sekutu bagi Sang Pencipta, dan mengetahui sifat-sifat Sang Pencipta, serta ukuran salah satu jenis yang ada, yakni ukuran yang jika di dalamnya ditambah atau dikurangi secara harfiah atau ditakwil, niscaya masyarakat tidak akan mengalami kebahagiaan bersama. Sekarang kami tinggal mengkaji metode-metode yang ditempuh manusia dalam menyucikan Sang Pencipta dari sifat-sifat kekurangan beserta ukuran-ukuran dan sebab-sebab yang membuat mereka membatasi diri pada ukuran tersebut. Yang keempat, peniadaan sifat-sifat jismiyah. Sifat-sifat jisim itu termasuk sifat-sifat yang tidak dijelaskan syariat. Penetapan sifat itu dalam penjelasan syariat lebih dekat daripada peniadaannya. Yang kelima, Allah adalah cahaya. Jika muncul pertanyaan kalau syariat tidak dijelaskan kepada masyarakat awam bahwa Allah bukan jisim dan bukan selain jisim, lalu apa jawabannya harus kita berikan kepada mereka? Sebab pertanyaan seperti itu merupakan hal yang lumrah bagi manusia, dan manusia tidak akan mampu menghindarkan diri dari pertanyaan tersebut. Dan karena itulah masyarakat awam tidak akan merasa puas dengan hanya mendapat jawaban bahwa adanya wujud yang tidak mempunyai hakikat, karena wujud yang tidak mempunyai hakikat niscaya tidak mempunyai zat. Yang keenam, adanya arah bagi Allah. Sejak awal golongan ahli syariat menetapkan adanya arah bagi Allah, sedangkan golongan Mu'tazilah yang diikuti oleh generasi akhir Asy'ariyah seperti Abu Al-Ma'ali meniadakan adanya arah bagi Allah. Semua makna lahiriah dari nas syariat menegaskan adanya Allah bagi Allah. Yang ketujuh, mutasyabihat. Kebanyakan ayat itu mengandung informasi tentang sesuatu yang ada di alam tidak nyata atau gaib, yang tidak ada kesamaannya di alam nyata. Lalu diungkapkan dengan wujud yang ada di alam nyata yang paling mirip dan serupa dengannya. 8. Takwil atau merusak syariat. Perumpamaan orang yang menakwilkan sebagian nas syariat dan menduga takwilnya adalah yang dimaksud syariat, kemudian menjelaskan takwil itu kepada masyarakat awam adalah seperti orang yang pergi berobat ke seorang dokter ahli, lalu dia mendapatkan obat yang diracik sang dokter, yang tentu saja berfungsi untuk menjaga kesehatan sebagian besar manusia. Yang 9. Al-Ghazali membahayakan filsafat dan syariat. Ghazali menjelaskan semua nas syariat dengan kacamata filsafat dan menyebarkannya dengan masyarakat awam, serta mengemukakan pendapat para filosof sesuai dengan yang dipahami. Kemudian Al-Ghazali menulis bukunya yang terkenal, Tahafut al-Falasifah, dengan tujuan untuk menyegah pendapat para filosof. Dan di dalam buku itu dia mengkafirkan para filosof karena 3 perkara, dan membid'ahkan karena dalam beberapa perkara lainnya. Yang ke-10, tidak ada pertentangan antara filsafat dan syariat. Yang benar adalah filsafat tidak perlu dijelaskan kepada masyarakat awam. Jika penjelasan itu telah dilakukan, maka masyarakat awam yang menganggap syariat bertentangan dengan filsafat harus diberi pemahaman bahwa syariat sebenarnya tidak bertentangan dengan filsafat. Melihat Allah. Golongan Mu'tazilah menolak pendapat bahwa Allah dapat dilihat dan menolak hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah itu walaupun sangat banyak dan masyhur, sehingga persoalan itu menjadi jelek buat mereka. Saya cukupkan untuk resensi buku ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari tutur kata atau perkataan yang kurang berkenan atau kurang memahamkan dari penjelasan mengenai resensi buku ini.
Mohon maaf ya untuk kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, buku ini mudah dipahami untuk kalangan mahasiswa dan para orang-orang yang telah mengetahui mengenai filsafat. Terus cara bahasanya juga bagus, susunan katanya juga bagus. Tapi kekurangannya, buku ini tidak diperkenankan dibaca oleh orang-orang awam, karena orang-orang awam atau orang-orang yang tidak mengetahui ilmu filsafat itu akan bertentangan dengan buku ini dan akan menyalahgunakan atau berpendapat tidak sependapat dengan buku ini. Masalahnya kan antara agama dan filsafat itu sangat bertentangan, tapi ini dari buku ini kita akan mengetahui tentang kritikan nalar agama mengenai filsafat. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.